Shalom Jemaat Tuhan, pada program Pembinaan Iman Kristen PIK ini kita akan mempelajari satu topik mengkritisi penyalahgunaan doa Yabes. Segala sesuatu meskipun itu baik, tetapi kalau disalahgunakan, disalah tafsirkan, disalah mengerti, maka itu akan menjadi tidak baik. Weekend ini kita akan belajar mengetahui latar belakang doa Yabes, latar belakang bagaimana sebagian orang menyalahgunakan doa ini. Mari kita berdoa lebih dahulu. Mohon Roh Kudus pimpin hamba-Mu yang menjelaskan firman Tuhan, supaya hamba-Mu diberikan hikmat dan tuntunan dalam pemikiran, dalam perkataan, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, Tuhan pimpin kami dengan roh yang sama. Berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca beberapa ayat. Kita membaca dalam 1 Tawari 2 ayat 55 dikatakan, dari kaum Tirati, Simati, dan Sukati yang tinggal di kota Yabes, ada orang-orang yang ahli dalam hal menulis dan menyalin surat-surat penting. Mereka adalah orang Keni yang kawin dengan orang Reka. Saya bacakan dalam terjemahan sehari-hari. Kemudian kita lihat lagi dalam 1 Tawari pasal 4 ayat 9 dan 10. Dikatakan Yabes lebih dimuliakan atau dihormati, lebih dihormati daripada saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10. Terus sekalian, nama Yabes dalam Ibrani, dalam bahasa Ibrani mempunyai arti pain atau kesakitan. Ya. Ibunya berkata, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. 1 Tawari 4 ayat 9. Itulah arti nama Yabes, kesakitan. Yabes itu keturunan Yehuda. 1 Tawari 4 ayat 1. Ya. Nah, kalau kita melihat Yabes adalah nama dari suatu tempat yang didiami oleh beberapa keluarga yang ahli kitab keturunan keluarga Keni. Ya, sudah lihat dalam peta itu ada tanda panah merah, itulah tempat di mana Yehuda, ya. Nah, so sekalian, jadi satu kota yang namanya Yabes adalah salah satu bagian di daerah Juda itu, daerah Yehuda itu. Sekalian, jadi itulah kota Yabes yang kita tidak secara jelas di mana, tetapi di daerah Juda. Persisnya di mana kita nggak tahu. Ya, oke. Tapi nama itu adalah satu tempat yang didiami oleh beberapa keluarga ahli kitab. Oke. Nah, kalau kita perhatikan pribadi Yabes, hanya 3 ayat yang menyebut nama Yabes. Ya, di situ ayatnya. Sehingga kita tidak tahu banyak tentang biografi kehidupannya karena hanya disebutkan dalam 3 ayat. Ya, Yabes ditolong Tuhan saat ia dilahirkan. Itu yang pertama. Ya, rupanya mengalami kesulitan dan Tuhan tolong sehingga dia bisa lahir. Yang kedua, Yabes tidak diketahui nama ayahnya. Nah ini, tidak diketahui nama ayahnya. Oke. Yang ketiga, Yabes sesuai dengan kondisi, tanggung jawab, dan pimpinan Tuhan secara pribadinya dikaruniakan berkat yang cocok dan atau relevan baginya dari Tuhan. Lalu sekalian, kita seringkali menilai seseorang dari hasil akhirnya, tapi kita tidak mengetahui kondisinya, tanggung jawabnya, pimpinan Tuhan dalam hidupnya apa. Ya, kita cuma tahu hasil akhirnya. Oh, dia hebat ya. Tapi kita nggak tahu konteksnya. Nah, saudara sekalian, Yabes sesuai dengan kondisi, tanggung jawab, dan pimpinan Tuhan secara pribadinya dikaruniakan berkat yang relevan, yang cocok baginya dari Tuhan. Ini terjadi dan berlaku bagi setiap anak Tuhan. Jadi sehingga kita nggak perlu iri hati sama orang lain, karena orang lain diberikan berkatnya sendiri dan tantangannya pun sendiri. Ya, cobaan yang dia alami, ujian yang dia alami itu juga pribadi berbeda-beda, unik. Jadi kita tidak perlu iri hati sama atau kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ya, sekalian, berkat Tuhan itu sesuai dengan sikon dan tanggung jawabnya. Kita melihat di sini gambar daripada
2 ekor unta. Ya, kalau kita melihat 2 ekor unta, ternyata ada persediaan lemak di punggungnya. Ya, itu namanya persediaan lemak. Ya, onta bisa berjalan beberapa bulan tanpa makanan dan beberapa minggu tanpa air. Kita mungkin melihat onta, waduh, hebat ya onta ya. Beberapa bulan nggak makan nggak apa-apa. Beberapa minggu tanpa air juga boleh, karena ada persediaan lemak di punggungnya. Tetapi kalau kita melihat onta itu medan perjuangannya berat, di tempat-tempat yang panas, pada waktu siang hari bisa 50 derajat, dan di tempat yang dingin mungkin bisa minus. Tetapi onta ini diberikan perlengkapan yang luar biasa, sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan tugasnya yang berat. Ya, saudara sekalian, kalau kita perhatikan saudara sekalian, onta diberi bulu yang tebal. Untuk apa? Untuk melindungi tubuhnya dari sengatan matahari pada siang hari. Ya, sehingga bulunya itu melindungi tubuhnya. Dan sebagai mantel, seperti mantel kalau mereka berada pada malam hari yang dingin sekali. Jadi saudara sekalian, Tuhan tuh memberikan berkat kepada binatang, kepada manusia, kepada semua makhluk, ya, sesuai dengan sikon dan tanggung jawabnya. Sesuai dengan sikon dan tanggung jawabnya. Demikian juga dengan Yabes itu. Saudara sekalian, onta tuh bisa minum 200 liter air dalam 3 menit, bayangkan, cepat sekali ya. Dalam 3 menit bisa minum 200 liter ya. Ya, tetapi memang inilah memang yang dibutuhkan oleh binatang seperti onta, dalam kondisi, dalam sikon yang memang sesuai dengan keadaannya. Sekalian, jadi berkat Tuhan sesuai dengan sikon dan tanggung jawabnya. Yang berikut ya saudara sekalian, Yabes itu keturunan suku Yehuda, suku yang menurunkan Mesias. Ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita memperhatikan ayat ini, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang dengan yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini Tuhan sudah memberikan nubuatnya. Ya, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Jadi suku Yehuda adalah suku yang kemudian akan menurunkan Mesias itu, yaitu Tuhan Yesus secara manusia itu. Dan Yabes adalah salah satu orang dari suku Yehuda ini, suku yang menurunkan Mesias. Sekalian, kalau kita perhatikan, dilahirkan dari suku Yehuda berarti menerima berkat kerajaan, kecuali jika orang itu tidak diketahui ayahnya. Nah, ini kita perlu paham. Kecuali jika orang itu tidak diketahui ayahnya. Nah, kalau kita perhatikan saudara sekalian, Yabes itu tidak diketahui ayahnya. Ya, hanya disebutkan ibunya. Padahal dalam masyarakat Yahudi itu masalah ayah itu penting sekali. Ya. Dalam silsilah yang tertulis dalam 1 Tawari 4, selalu disebutkan nama ayah dan anak prianya. Ya, tetapi Yabes tidak disebutkan nama ayahnya. Lalu kita bertanya mengapa? Ya. Kemungkinan Yabes hidup pada zaman hakim-hakim yang disebut sebagai masa kekacauan. Mungkin ayah Yabes terbunuh, atau mungkin ibunya diperkosa, sehingga lahirlah Yabes. Kita tidak tahu secara persis. Tapi sekali lagi, nama ayahnya tidak disebutkan. Oke. Jadi sejak kecil kita bisa perkirakan nih tafsiran, hidup Yabes penuh dengan tantangan. Ya, mungkin dia dibully oleh teman-temannya, ya. Mungkin secara ekonomi juga mengalami tantangan yang berat, ya. Ya, karena dia memang dalam kondisi seperti itu. Sekali lagi ini tafsiran, ya. Karena tidak dikatakan dalam Alkitab, ya. Oke, yang berikutnya. Nah, teladan Yabes. Jadi ternyata dalam berbagai tantangan seperti onta itu yang hidup dan berjuang di padang gurun yang keras, yang panas itu, ternyata Tuhan memberikan berkat yang cukup yang dibutuhkan oleh onta. Tuhan juga memberikan berkat yang cukup bagi Yabes. Ya, saudara sekalian, dan kita melihat teladannya apa. Ada beberapa orang keturunan Yehuda mengorbankan berkat Tuhan yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Ya, berkat Tuhan kepada nenek moyang mereka. Tapi beberapa orang ini mengorbankan berkat Tuhan itu karena mereka melakukan kejahatan. Ambil contoh misalnya
dan Akar atau Ahan. Ini dari suku Yehuda juga. Ya, ambil contoh misalnya 1 Tawari 2 ayat 3. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka ia membunuhnya. Yaitu Tuhan membunuh itu. Ya, dia jahat. Ya. Kemudian kita lihat ayat 7. Keturunan Karmi adalah Ahar atau Ahan dalam Yosua, ya, yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal-hal barang-barang yang dikhususkan itu. Itu juga keturunan Yehuda. Ya, mereka akhirnya mereka tidak menerima berkat Tuhan karena kejahatan mereka, karena perbuatan mereka yang jahat itu. Ya, sekalian, namun Yabes beriman dan berdoa kepada Allah Israel. Ya, tetap setia, dia mengiring Tuhan, walaupun banyak tantangan, walaupun ayahnya tidak pernah disebutkan namanya dalam Alkitab, ya. Dia beriman dan berdoa kepada Allah Israel. Dikatakan Yabes itu mewarisi tanah karena imannya, sehingga ada kota yang memakai nama Yabes. Nah ini, karena imannya kepada Tuhan, dia mewarisi tanah di tanah perjanjian itu, ya. Lalu sekalian, nah dalam kondisi apa adanya, Yabes berdoa kepada Tuhan yang disembah oleh orang Israel. 1 Tawari 4 ayat 10, ya. Nah dikatakan, ya Allah, berkatilah aku dan perluaslah kiranya wilayahku. Lindungilah aku dan jauhkanlah malapetaka supaya aku tidak menderita. Ya. Ini doa yang bagus, doa yang baik, tidak ada salah, ya. Dan dikatakan Allah mengabulkan permintaannya. Sekalian, kita tidak salah minta berkat. Kita tidak salah minta kesehatan. Ya, mungkin juga kita tidak salah meminta kekayaan kalau Tuhan berkenan. Cuma apa yang jadi masalah? Masalahnya adalah penyalahgunaan doa Yabes ini. Nanti kita akan lihat selanjutnya, ya. Terus kalian, ya Allah berkatilah aku dan perluaslah kiranya wilayahku. Lindungilah aku dan jauhkanlah malapetaka supaya aku tidak menderita. Ini doa yang bagus, nggak salah, dan Allah mengabulkan permintaannya. Oke, kita lihat selanjutnya. Ya, doa Yabes yang pendek ini, nah ini tidak boleh dijadikan sebagai mantra dalam tanda kutip bagi umat Tuhan yang lainnya. Tidak boleh dijadikan sebagai mantra. Ya, mengapa? Sekalian, doa Kristen tidak boleh menjadi mantra. Ya, lihat dalam Matius 6 ayat 7 kata perkataan Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus berkata apa? But when ye pray, ketika kalian berdoa, use not vain repetition. Jangan menggunakan pengulangan yang sia-sia. As the heathen do, seperti penyembah berhala lakukan. For they think that they shall be heard for their much speaking. Mereka pikir, orang penyembah berhala pikir, doa-doa mereka akan didengar oleh dewa-dewi mereka kalau mereka berkata-kata banyak. Tuhan bilang jangan ulangi perkataan-perkataan yang vain repetition itu, pengulangan yang sia-sia itu. Ya, ini suatu hal yang kita perlu pahami. Ya, oke, lanjut ya. Doa pendek ini bukan contoh kerangka doa yang baik. Nah, sekali lagi. Ya, ini cuma satu ayat. Kenapa dijadikan semacam oleh sebagian orang, ya, semacam mantra, doa yang lengkap secara kerangka, ya. Kita tidak perlu juga mengucapkan perkataan yang sama, tapi kerangkanya itu kerangka yang paling lengkap adalah doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bukan oleh para rasul, bukan oleh para nabi, oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, lihat dalam Matius 6 ayat 9 sampai ayat 11, ya. Itu kerangka doa yang harus kita ikuti lengkap. Dimulai dengan pujian. Ya, kemudian mohon biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, minta pengampunan, minta rezeki, minta makanan yang secukupnya. Diakhiri dengan pujian juga, ya. Terus sekalian, itu kerangka doa yang lengkap, yang baik, yang kita umat Tuhan perlu kita lakukan. Yang berikutnya, pengalaman hidup seseorang tidak bisa menjadi standar bagi orang lain, itu penting. Setiap orang punya tantangannya sendiri, punya berkatnya sendiri,
punya ujiannya sendiri, punya kemurahan Tuhan sendiri yang unik bagi tiap-tiap orang. Ya, oke. Yang berikutnya, pada tahun 2000 dicetak satu buku tipis 92 halaman, hanya 92 halaman yang best selling. Wah, terjual dengan bagus sekali. Yang berjudul The Prayer of Yabes, doa Yabes, breaking through the blessed life. Ya, melintasi, ya, menembus hidup yang diberkati, oleh Bruce Wilkinson, pengarangnya, pendiri dan presiden dari Walk Through the Bible Ministry in Atlanta. Ini pelayanan yang terkenal, ya. Dia sebagai pendiri dan presiden dari Walk Through the Bible Ministry in Atlanta. Ya, sudah jutaan kopi terjual katanya. Cuma kita perlu pahami, ya, buku yang best selling tidak identik mutunya baik. Sekali lagi ya, buku yang best selling tidak identik mutunya baik. Tetapi mengapa bisa best selling? Karena cocok dengan selera pasar. Cocok dengan selera pasar. Yang mutunya baik seringkali tidak best selling, tapi mutunya baik. Demikian dengan musik. Ya, musik yang baik, yang mutu tinggi tidak best selling. Tapi musik yang best selling itu musik yang cocok dengan selera pasar. Ya. Nah, kita perlu paham itu. Yang berikutnya. Ya, promosi penerbit di cover belakang buku itu dan kata pengantar penulis adalah sebagai berikut. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. Apakah kalian ingin diberkati secara luar biasa, extravagantly oleh Tuhan? Apakah kalian siap untuk mencapai hal yang luar biasa? Untuk meminta Allah akan berkat-berkat limpah. Nah, ini nggak mau meminta makanan yang secukupnya, tapi mintanya berkat yang limpah, yang Ia rindu berikan kepada kalian, katanya. Mari bergabung dengan Bruce Wilkinson untuk menemukan bagaimana doa yang luar biasa dari seorang pahlawan Alkitab yang tidak banyak dikenal. Ya, Yabes disebut sebagai pahlawan Alkitab, katanya, ya, tapi nggak banyak dikenal. Namun dengan dapat melepaskan kebaikan hati Allah, kuasa dan perlindungannya, kalian akan lihat bagaimana suatu doa sehari-hari dapat menolong kalian untuk meninggalkan hal yang lalu dan menerobos kepada kehidupan yang diperuntukkan untuk hidup kalian. Sebagian orang senang dengan istilah menerobos, breakthrough, ya. Itu baik-baik saja, cuma perlu lihat apa dulu masalahnya, ya, caranya benar atau tidak, gitu, ya. Oke, yang berikutnya. Oke, kata pengantar dari penulis, saya akan mengajar kalian bagaimana berdoa yang memberanikan diri, ya, a daring prayer, dan yang Allah selalu jawab. Wah, ini dia sudah meyakinkan Allah, kalau kita doa seperti itu, Allah pasti selalu jawab, ya. Doanya pendek, hanya satu kalimat dengan 4 bagian dan disisipkan dalam Alkitab. Namun saya percaya doa itu berisi kunci untuk mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah. Waduh, luar biasa, ya, luar biasa statementnya ini, ya. Kemudian berikutnya, doa ini secara radikal mengubah apa yang saya nantikan dari Allah dan apa yang saya alami setiap hari oleh kuasanya. Wah, dia sudah alami, gitu, ya. Ya, dia sudah. Sekali lagi pengalaman penulis demikian. Ya, pengalaman penulis demikian, dan dia ingin yang membacanya ya mendapat pengalaman yang sama dengan penulis, begitu, ya. Oke. Pada faktanya ribuan orang percaya yang menerapkan kebenaran-kebenarannya sedang mengalami mujizat, katanya. Ya, begitu. Oke, selanjutnya. Nah, dalam halaman 7 Wilkinson menuliskan begini. I want to teach you, saya ingin mengajar kamu how to pray a daring prayer. Bagaimana kita berdoa suatu doa yang berani, that God always answers, yang Allah selalu jawab. Wilkinson menganjurkan untuk berdoa dengan doa Yabes secara kata demi kata. Nah, ini kata demi kata. Nah, ini hati-hati dengan doa ini dijadikan sebagai mantra. Selama 1 bulan, katanya, diulang terus, kata demi kata, diulang terus, untuk melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Ya, seperti orang kalau mengucapkan mantra diulang terus, kata demi kata, nggak boleh salah, diulang terus, berulang kali. Ya. Oke, berikutnya, tanggapan, hati-hati,
Doa dijadikan sebagai mantra. Ini hati-hati. Hati-hati. Oke. Yang berikutnya. Oke, bagi Wilkinson, doa tersebut telah menjadi rahasia untuk meraih sukses di dalam setiap usaha yang keras. Ya. Oke. Lupa dia. Ternyata masih terlalu banyak orang yang Tuhan berikan kesuksesan, toh mereka nggak pakai doa Yabes ini gitu ya. Ya lupa. Ya terlalu memutlakkan doa Yabes ini untuk mengalihkan perhatian orang. Kalau kau mau sukses, ya pakai doa ini, ya, kata demi kata. Ya. Oke, yang berikutnya. Tanggapan, bukan perubahan karakter dari orang yang berdoa yang ditekankan, tapi kata-kata dalam doa Yabes itu yang ditekankan oleh Wilkinson. Wah, ini keliru ya. Lalu sekalian, kalau kita berdoa, doa juga bisa mengubah siapa yang terpenting. Doa itu bisa mengubah kita yang berdoa. Ya, do what you pray. Kerjakan apa yang kamu doakan. Kalau kita minta dagangan kita rame, kita mulai evaluasi. Jangan-jangan sikap kita, mimik kita gak sesuai dengan kita sebagai orang yang berdagang. Atau mungkin kadang-kadang kita gak jujur, sehingga orang-orang yang mau datang gak jadi datang karena dengar kita gak jujur. Ya, kita orang-orang buka jam 9, kita buka jam 10, jam 11. Ya tentunya kita nggak melakukan apa yang kita doakan. Jadi harusnya doa itu merupakan perubahan karakter, diikuti dengan perubahan karakter. Tapi Wilkinson menekankan bukan perubahan karakter daripada yang berdoa itu, tapi kata-kata dalam doa Yabes itu yang diulangi, kata demi kata, nggak boleh salah. Diulangi terus selama 1 bulan. Ya, jadi mantra. Yang berikutnya, Allah dianggap seperti seorang kepala pelayan pengurus makanan yang merespon secara mekanis ketika kata-kata tertentu disampaikan. Nah itu, Allah di surga seperti kepala pelayan pengurus makanan yang meresponi secara mekanis aja. Nah ini seperti mantra itu. Dewa akan mengikuti kalau apa yang diminta oleh orang yang mengucapkan mantra, kalau mantra itu diucapkan dengan tepat, nggak boleh salah. Ya, oke. Sekalian, Wilkinson menegaskan bahwa formula yang ditemukannya jika diikuti dengan rajin, mengikuti instruksinya, dijamin ya doa yang sukses. Jadi formulanya itu nggak boleh salah katanya. Oke. Kemudian, aku menantang kalian untuk membuat doa Yabes menjadi bagian yang memberkati kehidupan sehari kalian. Waduh. Ya. Penyalahgunaan doa Yabes. Oke. Untuk melakukannya, saya mendorong kalian mengikuti rencana yang diuraikan di sini selama 30 hari ke depan. Ulang terus doa yang sama. Nggak boleh salah kata-katanya. Sekalian, sekali lagi ini mirip mantra tuh. Doa Kristen menjadi mantra. Oke. Ikut ya. Pada akhir dari waktu yang ditetapkan, kalian akan melihat perubahan yang berarti dalam kehidupan kalian. Dan doa tersebut akan menjadi kebiasaan seumur hidup. Itu dalam halaman 86. Ya. Oke. Di sepanjang bukunya, Wilkinson membicarakan kehidupan Kristen yang berkaitan dengan berkat-berkat yang tidak diminta katanya. Seperti uang yang disimpan di account bank yang terlupakan katanya. Sambil menantikan uang tersebut dikumpulkan oleh seorang yang cukup berani melangkah dan memintanya. Oke. Tanggapan, perlu diingat ya. Saya ingat selalu 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang taat pada kehendaknya. Yang penting taat saja pada kehendaknya. Nanti Tuhan sudah sediakan hal-hal yang surprising, yang mengejutkan, ya, yang nggak pernah kita lihat dengan mata, nggak pernah kita dengar dengan telinga, bahkan yang nggak pernah muncul dalam hati. Berarti hal-hal yang surprising. Ya.
Umatnya nggak perlu mendikte Allah dengan doa yang selalu sama kata-katanya diulang-ulangi. Itu kan mendikte Allah tuh. Seperti ngajarin Allah, gini loh Tuhan. Oke, ya. Yang berikutnya. Bagi Wilkinson, hal utama dalam doa tidaklah berfokus pada karakter dan kehendak Allah, namun pada metode doa dan keinginan manusia yang berdoa, di mana Allah diwajibkan untuk meluluskannya. Waduh, luar biasa. Yang jadi Tuhan siapa ini? Yang jadi Tuhan lah orang yang berdoa itu ya, bukan Tuhan Yesus di surga, bukan Allah Bapa. Yang jadi Tuhan adalah yang doa itu, yang dia ngatur. Kemudian doa menurut tafsiran Wilkinson bukanlah berpusat pada Allah dan didasarkan pada kebaikan Tuhan Yesus, tetapi berpusat pada manusia dan didasarkan pada keinginan manusia dengan memakai formula doa tertentu dalam mendekati Allah. Nah itu. Ya. Oke. Tanggapan hati-hati, doa seperti ini bersifat antroposentris, pusatnya pada manusia dan memaksa Allah. Ya, hati-hati. Dalam pendekatan doa ini, seseorang menjadikan Allah sebagai pembantunya saja. Ya, jadi yang jadi Tuhan lah yang berdoa itu. Allah jadi pembantunya yang ngikutin saja permintaan orang yang berdoa itu. Allah dipojokkan sehingga dia harus menjawab doa-doa sesuai dengan keinginan manusia. Kalau aku sudah ucapkan mantra ini, wah Allah harus ngikutin gitu ya. Allah dipojokkan. Allah ditaruh di satu posisi sehingga ia tidak dapat berkata tidak terhadap pengulangan-pengulangan yang tidak terhitung dari doa Yabes ini. Ya. Doa Yabes diulangi terus diulangi selama 30 hari. Ya. Oke. Allah dipaksa dan dimanipulir untuk meluluskan doa dari orang-orang yang berdoa itu. Ya. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Allah tetaplah Tuhan yang mengatur semua. Dan beliau tidak bisa diatur oleh kita manusia. Jangan pernah paksa Tuhan. Karena Allah tidak bisa diatur oleh manusia. Ini kita perlu pahami. Ya. Oke, berikutnya. Menurut ajaran buku ini, jika seorang gagal melihat pelepasan kuasa Allah dan tidak menerima mujizat-mujizat dengan cara menggunakan doa Yabes, maka pastilah, nah ini mulai menghakimi dia. Maka pastilah rohani orang tersebut sedang tidak baik. Sudah berdoa dengan formula doa Yabes, kok nggak ada pelepasan kuasa Allah. Ya, orang itu kok nggak menerima mujizat. Ya pastilah rohani orang itu sedang nggak baik, kata Wilkinson. Ya. Tanggapan. Bagaimana dengan orang-orang yang sedang alami hal-hal yang menyedihkan? Misalnya kematian anak, penyakit yang berat, sedang alami pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, sedang mengalami PHK. Padahal doanya setiap hari doa Yabes. Pertanyaannya, apakah kondisi rohani mereka sedang tidak baik? Waduh. Kita harus pahami hal yang lebih luas sekali. Oke. Tanggapan berikutnya. Akibatnya karena sudah dihakimi seperti itu, sebagian orang yang tidak menerima jawaban doanya sesuai dengan yang diharapkannya dari pengucapan doa Yabes yang diulang-ulang, akhirnya apa? Akhirnya mereka kecewa sama Tuhan. Padahal Tuhan gak pernah bersalah. Yang salah lah yang mengajarkan itu yang keliru doktrinnya. Yang salah lah pengkhotbahnya. Jangan pernah salahkan Tuhan. Ya. Yang salah juga yang berdoa karena dia punya pemahaman yang keliru, karena diajarkan keliru juga. Hati-hati, jangan banyak orang menjadi guru, sebab sebagai guru dia harus dihakimi lebih tinggi lagi, lebih besar lagi, lebih hebat lagi. Kalau kan dia sebelum jadi guru kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Berikutnya. Padahal Tuhan yang maha bijak dan baik selalu tahu apa yang terbaik bagi seseorang. Dia pasti tahu. Lihat Yakobus 1:17. Setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga, diturunkan oleh Allah, pencipta segala terang di langit. Itu jelas sekali. Jadi jangan pernah kecewa sama Allah.
Kecewa sama orang manusia itu biasa itu. Jadi bukan karena Allahnya yang mengecewakan kamu, tapi orang yang ngajarin salah itu. Ya. Oke, berikutnya. Tak selalu, nah ini penting. Tidak selalu dan tidak ada kewajiban bagi Tuhan untuk selalu berkata yes terhadap permintaan seseorang. Walaupun doanya terus diulang-ulang. Tuhan gak pernah mempunyai kewajiban untuk berkata yes kepada orang itu. Ya, karena Tuhan tahu kalau beliau memberikan seperti itu, pasti akan jelek bagi masa depan orang itu. Walaupun orang itu berpikir ini bagus. Ya. Oke. Sekarang apa pandangan Charles Haddon Spurgeon? C.H. Spurgeon ini terkenal, khususnya sebagai orang yang pernah belajar teologi di sekolah teologi yang baik ya. Charles Spurgeon ini dia terkenal dalam kaitan dengan khususnya komentari dari tentang Mazmur. Makanya The Treasury of David. The Treasury of David. Ini komentari yang terkenal. Ya. Sudah 1 abad lebih ya. Terkenal komentari tentang Mazmur. Nah, sekarang C.H. Spurgeon memberikan pandangan tentang doa Yabes ini. Apa dia? Kita lihat ya. Nah, supaya kita lebih mengerti, lebih kenal siapa C.H. Spurgeon. Spurgeon itu berkhotbah secara teratur seringkali 10 kali setiap minggu. Wah, ini hebat ya. Dan 6.000 anggota jemaat yang hadir. Wah, ini bukan dari gereja yang kecil. Ya. Nah, ini gerejanya seperti gini. Ya. Kemudian, pernah ia sekaligus berkhotbah kepada 26.654 orang tanpa mikrofon. Ini seorang pengkhotbah yang hebat, handal ini. Ya. Oke. Ia mengembangkan suatu gereja di New Park Street Church dari jumlah sebanyak 232 orang. Lalu tahun 1854 menjadi 5.311 pada tahun 1982. Itu selama 38 tahun melonjak dari 200-an orang menjadi 5.000-an lebih. Luar biasa kan. Orang ini dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Nah, gerejanya menjadi gereja independen terbesar di dunia. Oh, yang datang bukan sembarangan, Perdana Menteri, beberapa presiden dan orang-orang terkemuka lainnya datang untuk mendengar khotbahnya. Jadi khotbahnya enggak sembarangan ini. Khotbahnya bagus, mutunya bagus, ya. Kumpulan khotbahnya sama dengan 27 volume dari Ensiklopedia Britannica edisi 9. Ini karena banyak sekali khotbahnya, ya. Oke. Beberapa buku koleksinya telah terjual lebih dari 1 juta kopi. Dan khotbah-khotbahnya masih dibaca oleh banyak orang sampai saat ini. Jadi ini orang gak sembarangan. Ya, C.H. Spurgeon. Oke, selanjutnya. Nah, sepanjang kehidupan Spurgeon, ia mengalami berbagai penderitaan depresi. Nah, ini kita perlu pahami. Ya, kita melihat hamba Tuhan yang hebat, kita pikir oh nggak ada tantangan, lancar-lancar. Oh tidak, keliru sekali. Spurgeon mengalami berbagai penderitaan depresi. Ia mengalami encok, pembekakan ginjal, dan penyakit-penyakit lainnya yang membuatnya tidak mampu dan tersiksa selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Ya. Ia mengalami seperti duri dalam daging seperti yang dialami oleh Paulus itu ya. Menurutnya, kita harus menabur dengan air mata sebelum menuai dengan sukacita. Kalian boleh menantikan berkat dalam melayaninya jika kalian bertekun dalam keputusasaan. Ini kita perlu pahami. Sebagian orang menganggap menabur itu dengan uang, dengan harta. Ini kalau kita lihat Alkitab, menabur dengan air mata. Menabur dengan air mata, bukan dengan uang. Ya. Sebelum menuai dengan sukacita. Ya, dalam Mazmur itu menabur dengan mata. Kalian boleh menantikan berkat dalam melayaninya bila kalian bertekun katanya. Dalam keputusasaan. Oke, kita lanjutkan lagi. Berfokus pada apa yang Tuhan lakukan dalam pembentukan karakter Kristen, pada keintiman dengan Allah dalam Kristus, Spurgeon menyambut penderitaan. Waduh, ini lain sekali ya. Spurgeon menyambut penderitaan karena tujuan untuk pembentukan karakter Kristus dalam dirinya dan tujuan juga membina keintiman persekutuan dengan Allah dalam Kristus. Ya.
Spurgeon menafsirkan kata berkat dalam doa Yabes dengan cara yang berbeda. Sambil mengenang masa lalu hidupnya. Apa yang dikatakan? Apa yang dia definisikan berkat itu dalam doa Yabes itu? Dia bilang begini. Saya seringkali melihat ke belakang dengan ucapan syukur untuk kamar di tempat mana saya dirawat. Saya tidak pernah bertumbuh dalam anugerah Tuhan selain ketika berada di ranjang saat merasa kesakitan. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa. Justru dia bersyukur Tuhan izinkan dia mengalami kesakitan di atas ranjang kamarnya. Dan dia bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Justru saat merasa kesakitan. Sekali lagi Spurgeon bukan seorang yang masosis ya, yang senang ketika dia disiksa gitu. Ya, tidak. Tapi dia melihat sebagai seorang yang rohaninya dewasa, dia memandang berkat itu dari sudut yang lain. Ya. Berdasarkan pengalamannya sendiri tentang bertumbuh melalui penderitaan, Spurgeon meneguhkan bahwa kesakitan dapat membawa seseorang kepada kemungkinan berkat yang terbesar, yakni persekutuan yang kekal bersama Kristus yang mengasihi. Waduh, luar biasa ini. Ya. Kemudian bukan berarti bahwa kita berdoa untuk meminta penyakit. Nah ini, sebab tidak semua orang butuh disiplin seperti itu. Ya kita, saudara saya nggak perlu berdoa Tuhan berikan aku penyakit, tidak. Sebab tidak semua orang butuh disiplin seperti itu. Tetapi yang terpenting adalah apa? Namun pisau yang membersihkan dalam bentuk apa? Mungkin penyakit, mungkin kesulitan tertentu, tantangan, penderitaan, aniaya, ya. Pisau yang membersihkan diperlukan untuk pertumbuhan iman. Seperti ranting anggur itu harus dibersihkan dulu, baru bisa berbuah dengan lebat. Demikian juga hidup kita harus dibersihkan dengan pisau berupa pengalaman yang tidak enak, yang kita rasa pahit, tapi itu membersihkan. Ini penting sekali. Ya, oke. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, doa Yabes adalah salah satu doa yang pernah diucapkan oleh seorang umat Tuhan dalam perjanjian lama. Itu doa yang bagus sebenarnya. Ya. Pernah diucapkan oleh seorang umat Tuhan dalam perjanjian lama yang namanya Yabes itu. Ya. Yang kedua, dengan segala latar belakang kehidupan Yabes dan rencana Allah yang unik dalam hidupnya, Tuhan mengabulkan doa Yabes. Jadi kita perlu pahami itu. Karena Tuhan maha bijak, Tuhan tahu latar belakang hidupnya dan rencana Allah yang unik, tantangannya apa? Tuhan mengabulkan doa Yabes. Ya. Apakah dengan mengucapkan doa yang sama seperti doa Yabes, doa sesama umat Tuhan lainnya juga akan dikabulkan oleh Tuhan? Kita ulangi doa yang sama dari Yabes, kita akan mengalami doa berkat yang sama? Oh, itu pertanyaan besar. Ya. Belum tentu jawabannya, belum tentu. Ya, belum tentu. Karena pimpinan dan rencana Tuhan bagi setiap anak Tuhan berbeda-beda. Talentanya diberikan Tuhan juga beda-beda. Ada yang diberikan 1, 2, 5, 3, 4, beda-beda. Tuhan yang menentukan. Ya, yang berikutnya, yang keempat. Yabes berkata, "Ya Allah, berkatilah aku." Masalahnya, masalah berkat apakah hanya berarti kelimpahan harta? Bukankah orang dunia mengenal ungkapan blessing in disguise? Berkat dalam penyamaran. Di balik malapetaka musibah ternyata ada berkat. Ya, Pulau Nias, Aceh dibangun justru setelah ada tsunami. Nias dikenal oleh negara lain di dunia. Banyak bantuan subsidi mengalir ke Nias, ke Aceh. Justru karena setelah mereka mengalami tsunami. Itu namanya blessing in disguise. Berkat di balik musibah. Ya. Dan dikatakan Yabes berkata, "Dan perluaslah kiranya wilayahku." Kata doa Yabes dalam terjemahan sehari-hari ya.
Pertanyaannya, apakah hal ini berkat atau tantangan? Nah ini, perluaslah kiranya wilayahku. Ini berkat atau tantangan kalau saudara menerimanya. Ya. Oke. Dan kiranya tanganmu menyertai aku, kata Yabes lagi ya. Saudara sekalian, Tuhan Yesus Sang Immanuel yang berarti Allah menyertai kita, malah nggak dapat rumah untuk dilahirkan. Lahirnya di kandang, padahal beliau tuh Immanuel, Allah menyertai kita. Dikejar-kejar oleh Raja Herodes untuk dibunuh sebelum usianya 2 tahun, bayangkan. Jadi saudara sekalian, kalau Allah menyertai kita, kita harus siap hati seperti yang dialami oleh Yesus itu, Sang Immanuel itu. Tantangannya itu. Ya. Oke. Yang ketujuh, lindungilah aku dan jauhkanlah malapetaka supaya aku tidak menderita. Ya. Pembahasannya, sebagian umat Tuhan yang setia malah alami malapetaka dalam hidup mereka. Lihat ya, Ibrani 11 ayat 35b sampai 38. Nah, oke. Tapi orang-orang lain, maksudnya sesama umat Tuhan, membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Yuk sama-sama kita baca. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, di dalam goa-goa dan celah-celah gunung. Ini dialami oleh umat Tuhan yang setia. Jadi kita harus baca Alkitab secara keseluruhan, holistik. Ya, oke. Nah, yang ke-8, doa Yabes ini membawa seseorang berhayal untuk hidup nyaman tanpa masalah. Ya. Ini berbeda dengan kehidupan Tuhan Yesus yang digambarkan sebagai seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita. Yesaya 53:3. Apakah kita mau jauh lebih baik daripada kehidupan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Oke. Sebagai manusia, Tuhan Yesus dibentuk menjadi sempurna melalui penderitaan. Manusia Yesus dibentuk menjadi sempurna lewat penderitaan. Dari mana kita lihat? Dari Ibrani 2:10. Dalam bahasa Inggris dikatakan, so God did the right thing. Allah melakukan hal yang benar. When he made Jesus perfect by suffering. Ketika Allah Bapa membuat manusia Yesus sempurna melalui penderitaan. Ini firman Tuhan katakan, manusia siapapun juga di kota, di desa, perlu dibentuk kepribadiannya menjadi sempurna lewat penderitaan, lewat kesulitan dalam hidupnya. Ya, oke. 10. Perlu diingat prinsip keadilan dalam Lukas 12 ayat 48b. Ya, yuk kita baca sama-sama. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi jangan hanya lihat, oh orang itu dapat 5 talenta ya. Wah enak dia, aku cuma 2 talenta. Yang 5 talenta dituntut oleh Tuhan untuk memberikan bunga 5 talenta. Yang 2 talenta bunganya 2. Jadi lebih banyak diberi, lebih banyak dituntut. Jadi kita gak perlu iri hati sama orang lain. Ya, kembangkan saja talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kembalilah kepada doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus yang lengkap pola doanya. Saya katakan lengkap pola doanya. Untuk dicontoh oleh semua umat Tuhan di seluruh dunia pada segala zaman. Doa Bapa kami begitu indah. Harus diikuti pola doanya. Contoh oleh semua umat Tuhan di seluruh dunia pada segala zaman. Ini penting sekali. Ya. Sudah dan sedang terjadi penyalahgunaan doa Yabes menjadi mantra oleh sebagian orang. Nah kita sebagai orang-orang yang percaya pada firman Tuhan, sekali lagi kita jangan salah
tafsir tentang firman Tuhan. Kita harus belajar sungguh-sungguh. Dan kita jangan terlalu mudah menerima apa yang diajarkan oleh mungkin orang dari negeri barat sana. Karena sekali lagi negeri barat banyak yang bagus, tapi tidak semua dari sana itu bagus dan benar. Kita harus mengevaluasinya, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak sekalian, sudah dan sedang terjadi penyalahgunaan doa Yabes, dan kita jangan menjadikan doa kita menjadi mantra. Do what we pray. Kerjakan apa yang kita doakan. Jadi dalam kita doa disertai dengan perubahan sikap hidup sesuai dengan kehendaknya, dan kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan meteraikan dan tolong kami untuk bisa menjalani firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami menjadi umat-Mu dan menjadi hamba-hamba-Mu yang mengajarkan firman Tuhan secara benar. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah hamba-Mu sampaikan sudah selesai. Tapi Roh Kudus, Roh Hikmat membimbing kami dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.